Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. المتوفى سنة 774 من الهجرة النبوية. Nah, terakhir sampai pada pembahasan, masih dalam pembahasan masalah apakah wajib, apakah termasuk keharusan mengulangi sanad jika misalnya ada satu kitab semua sanadnya sama. Ya, ini berasal dari sanad yang sama. Maka kata beliau, boleh dia bacakan ulang sanad hadis ya, di yang seterusnya tinggal dia katakan wabihi ilaihi ya, dan seterusnya. Ya. Diberikan contoh di sini seperti sahifahnya Hammam ibnu Munabbih. Sahifah ini masyhur ya. Sahifah ini masyhur diriwayatkan secara utuh sempurna oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya di satu tempat, dan Imam Muslim juga meriwayatkan semua isinya di beberapa tempat dalam Sahih Muslim. Sanadnya Imam Muslim masyhur ya. Kalau Imam Ahmad langsung meriwayatkan dari Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Ya, sementara Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Rafi dari Abdur Razzaq dengan sanad yang sama. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, faidah. Sahifatu Hammam ibni Munabbih sahifatun jayyidah sahihatul isnad rawaha Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Ya. Sahifah Hammam bin Munabbih ini seingat saya jumlahnya 100 hadis lebih. Alhamdulillah kami sudah pernah membaca juga, mengikuti majelis pembacaan sahifah ini dari sebagian guru. Nah, sahifah Hammam bin Munabbih ini sahifah yang jayyidah, sahihatul isnad. Semua hadis-hadis di dalamnya sanadnya sahih. Ya, ini hadisnya sahih semuanya. Diriwayatkan oleh Muslim semuanya. Rawaha Abdur Razzaq, sahifah ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Jadi Hammam ibnu Munabbih ini dia yang menulis hadis-hadisnya Abu Hurairah. Dia yang menuliskan hadis-hadis yang dia riwayatkan dari Abu Hurairah sekitar dia tulis hadis-hadis sehingga jadilah sahifah ini, sahifahnya Hammam. Nah, Ma'mar bin Rashid ketika datang kepada Hammam bin Munabbih meriwayatkan sahifah ini. Jadi dia menulis semua isinya dan membacakan ya, atau mendengarkan pembacaan sahifah itu dari Hammam. Demikian pula Abdur Razzaq dari Ma'mar. Nah, jadi ini sahifah diriwayatkan turun temurun. Dan ini sudah dicetak sahifah ini. Wa qad ittafaqa asy-syaikhani al-Bukhari wa Muslimun ala katsiri min ahadithiha wa anfarada kullu wahidin minhuma bi ba'dhi ma fiha wa isnaduha wahid. Nah, Al-Bukhari dan Muslim ya, kebanyakan hadis-hadis ini ya, atau banyak dari hadis-hadis dalam sahifah Hammam bin Munabbih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersamaan, dan ada juga sebagian yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari saja ya, hanya diriwayatkan oleh Muslim saja. Nah, wa isnaduha wahid, dan sanadnya sama ini, Abdur Razzaq dari Ma'mar ya, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Cuman kalau Al-Bukhari saya nggak tahu, wallahu alam, beliau meriwayatkan dari dari gurunya siapa ke Abdur Razzaq. Seingat saya Abu Yaman mungkin Al-Hakam bin Nafi. Saya lupa. Al-Bukhari meriwayatkan dari, kalau Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Rafi dari Abdur Razzaq. Kalau Imam Ahmad langsung ke Abdur Razzaq. Nah, dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan semua isi sahifah ini cuman di tempat yang terpisah-pisah. Kata beliau, wa hadza hujjatun liman dhahaba ila anna syaikhaini lam yastaw'ibas sahih. Dan ini adalah hujjah ya, dalil yang digunakan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa Bukhari dan Muslim belum menghimpun semua hadis-hadis sahih. Ya, ini karena dalam Sahih Bukhari ya tidak semua sahifah Hammam bin Munabbih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sementara semua hadis di dalamnya sahih.
berarti ada hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikian pula Muslim. Menurut sini Syekh Ahmad Syakir, wallahu alam, yang kami tahu dari sebagian masyayikh, ini kami sekedar menukil dari sebagian masyayikh bahwasanya Imam Muslim meriwayatkan semua sahih Hammam bin Munabbih diriwayatkan semuanya oleh Imam Muslim. Ya, sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkannya dalam Musnad semuanya di satu tempat. Ya, kalau Al-Bukhari tidak. Al-Bukhari hanya meriwayatkan sebagian dari sahifah ini. Walam yaltazima ikhraja kulli ma sahha indahu. Ya. Taib. Dan keduanya tidak komitmen untuk meriwayatkan semua hadis sahih menurut keduanya. Telah berlalu di awal kitab. Wa qad rawaha Ahmadu fi musnadihi an Abdurrazzaq wa rawa minha salasata ahadits fi mawadhi'a mutafarriqah. Nah, sahifah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di satu tempat, ya, dari Abdurrazzaq, dan 3 diantaranya di 3 tempat yang berbeda, yakni semuanya di satu tempat kecuali 3 hadis. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala setelah menyebutkan kalamnya Syekh Ahmad Syakir, ya, kalamnya Ibnu Katsir berkenaan dengan apakah harus dibacakan berulang sanadnya ataukah cukup di hadis pertama saja. Kata Ibnu Katsir, qultu wal amru fi hadza qaribun sahlun yasir wallahu alam. Yani itu masalahnya mudah. Mau dibaca silakan, enggak juga cukup dibaca 1 kali juga cukup. Boleh. Kata beliau, wa amma, ini masalah baru, wa amma idza qaddama dzikral matni 'alal isnad kama idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza thumma qala akhbarana bihi wa asnadahu fahal lirawi anhu an yuqaddima al isnada awalan wa yutbi'ahu bi dzikri matnil hadis fihi khilaf dzakarahu al khatib wa ibn salah. Kata beliau rahimahullah, normalnya kan dalam susunan hadis, normalnya kan sanad dulu baru matan. Normalnya kan sanad dulu baru matan. Tapi dalam beberapa keadaan, dan ini juga warid dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkadang mereka membawakan matannya dulu baru hadis. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu dalam suatu yang menyebutkan dulu sabda Sallam, ya, kemudian setelahnya baru dia katakan lau syi'tu laqultu haddatsani bihi Rasulullah SAW. Seandainya saya mau, saya akan mengucapkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada saya. Jadi sebutkan matan dulu baru hadis. Ya. Atau misalnya seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan tentang dosa-dosa besar itu. Setelah beliau menyebutkan hadis dosa-dosa besar, beliau mengatakan haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menceritakan semua itu kepadaku. Ya, semua itu kepadaku. Jadi dibawakan matan dulu baru sanad. Nah, normalnya sanad dulu baru matan. Kata beliau, kalau seandainya ada seorang guru mendahulukan matan baru sanad, misalnya disebutkan matannya dulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Setelah itu baru sanad. Summa qala akhbarana bihi. Baru dia sebutkan akhbarana bihi, mengabarkan kepada saya hadis yang baru saya bacakan tadi. Ya. Wasnadahu, kemudian dibawakan dengan sanad yang muttasil. Maka apakah si murid boleh menukar posisinya kembali ke posisi normal, yakni gurunya mendahulukan matan baru sanad? Apakah boleh si murid mendahulukan sanad baru matan? Ya, ada khilaf. Disebutkan khilaf ini oleh Al-Khatib dan Ibnu Salah. Kata Ibnu Katsir, wal ashbahu indi jawazu dzalika wallahu alam. Yang lebih tepat adalah bolehnya hal tersebut, wallahu alam. Yani karena yang menjadi ibrah adalah adanya, yang penting ada sanad, ada matan, itu yang jadi ibrah. Maka adapun sisi tartibnya ini tidak lazim, tentunya tidak harus. Walihadza yu'idu muhadditsu zamanina isnad asy-syaikh ba'da faragil khabar li'anna minan nas man yasma'u min asna'ihi bi faut fayattasilu lahu sama'u dzalika min asy-syaikh wa lahu riwayatuhu anhu kama yasha min taqdimi isnadihi wa ta'khirihi wallahu alam. Karena itulah kata Ibnu Katsir, kebanyakan muhaddis di zaman kami mereka mengulangi lagi sanadnya syekh di akhir setelah menyampaikan semua hadis. Ya. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang dia mendengarkan
faut, yakni dia hadir di tengah-tengah majelis, sudah ada beberapa hadis yang dia lewati, dia sudah juga tidak mendengarkan apa, dia sudah luput pembacaan sanadnya. Ya, jelas sampai sini. Nah, kalau sanadnya diulang di akhir, maka apa? Fayattasilu lahu sama'u dzalika minasyikh, maka ittisal sanadnya kepada syekh tersebut. Walahu riwayatuhu anhu kama yasha, setelah dari gurunya sesuai dengan yang dia maui. Min taqdimi isnadin atau ta'khirihi, apakah mau mendahulukan sanad atau mengakhirkan, wallahu a'lam. Baik. Jadi normalnya majelis, misalnya di hari ini kita akan membaca sahifah fulan atau juzuk fulan, juzuk hadisiyah misalnya. Misalnya mau mengimla, misalnya ngepla Sahih Bukhari. Sebelum dimulai majelis pertama dibacakan dulu sanadnya syekh sampai ke sampai sini, sehingga orang yang mendengar dari awal bersambung sanadnya. Namun ada orang yang baru masuk di hari kedua, hari ketiga, sehingga dia tidak menyimak pembacaan hadis. Dia ikut dari hari ketiga sampai, maka kepada guru di zaman itu, di zaman Ibnu Katsir, setelah khatam Sahih Bukhari, dia bacakan ulang lagi sanadnya, ya, supaya apa? Yang hadir belakangan dia tahu ini sanad kemana. Di zaman dulu kan tidak seperti di zaman sekarang. Di zaman sekarang kita mendengarkan hadis dari guru, biar tidak disebutkan sanadnya kita bisa tahu, kita bisa hubungkan melalui kitab kutub as-sabat yang ada di zaman sekarang. Di zaman dahulu kalau si guru kita tidak mendengar, tidak menyebutkan dari mana dia dengar, ya, dari mana, akan kesulitan untuk menyambungkan sanad kepada guru tersebut. Maka karena itulah para ulama di zaman Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyebutkan sanad di awal, disebutkan lagi sanad di akhir setelah selesai, setelah khataman membaca kitab hadis yang dimaksud. Jelas ya? Nah, dan ini menunjukkan bolehnya dibaca di awal, boleh dibaca di akhir. Jadi beliau Ibnu Katsir berdalil dengan amalan para imam, para ulama hadis di zaman beliau untuk menunjukkan bolehnya sanad juga ditaruh di akhir. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, naqala Suyuti rahimahullahu taala fi at-tadrib an Ibnu Hajar annahu qala. Nah, ini dalam Al-Ba'its, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, taqdimul hadits ala sanadi yaqa'u Ibnu Khuzaimah mata idza kana fi sanadi man fihi maqal fayabtadi ma ba'dal faraghi yadhkuru sanad. Wa qad sarraha Ibnu Khuzaimah bi anna man rawahu ala ghairi dhalika al-wajhi la yakunu fi hillin minhu fa hina idhi yanbaghi an yumna hadha walau jawazna riwayata bil makna. Kata beliau, Ibnu Hajar berkata, mendahulukan hadis sebelum sanad, yakni matan dulu baru sanad, ini ditemukan dalam sanad, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Ditemukan dalam sanad, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Iya, kata beliau, ini Ibnu Khuzaimah lakukan, yakni normalnya dalam Ibnu Khuzaimah seperti pada umumnya, sanad dulu baru matan. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah semua seperti itu, sanad dulu baru matan. Tapi ditemukan hadis tertentu ada matan dulu baru sanad. Kapan itu? Kata beliau, idza kana fis sanadi man fihi maqal. Ini Ibnu Khuzaimah lakukan kalau di dalam sanadnya ada rawi yang ada kritikan padanya. Perhatikan ini faedah yang latifah yang kadang kita tidak temukan dari guru sekalipun. Kalau dia tidak mengetahui ini tarekat dalam membaca Sahih Ibnu Khuzaimah. Bahwa ketika seorang membaca Sahih Ibnu Khuzaimah, dia mendapati matan dulu baru sanad, ini berarti ada perawi yang fihi maqal di dalamnya, ada masalah padanya. Fa yabtadi'u bihi, maka beliau memulai dengan apa? Matan dulu baru sanad. Summa ba'dal faraghi yadhkuru sanad. Setelah selesai matan baru sanadnya. Nah, Ibnu Khuzaimah rahimahullah telah mentasrih wa qad sarraha. Ya, beliau telah mentasrih bahwa siapa? Bi anna man rawahu ala ghairi dzalikal wajh la yakunu fi hillin minhu. Bahwa siapa saja ya yang beliau riwayatkan bukan dengan cara normal seperti itu, bukan dengan cara sanad dulu baru matan, melainkan dia putar matan dulu baru sanad, maka ini la yakunu fi hillin minhu. Ya. Yakni dia kritik, beliau dhaifkan hadisnya. Fahina irin, jika demikian kata beliau, jika demikian yang bagi ayyumna hada, khusus kalau kita meriwayatkan Sahih Ibnu Khuzaimah tidak boleh diputar-putar ya. Karena Ibnu Khuzaimah punya metode tersendiri, tarekat tersendiri. Kalau hadisnya bermasalah maka matan dulu baru sanad. Maka kalau kita dapati dalam Sahih Ibnu Khuzaimah matan dulu baru sanad, tidak boleh kita datang meriwayatkan sanad dulu baru matan.
Ya, tidak boleh karena ini thariqah tersendiri dari maka dilarang. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita meriwayatkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, dan beliau menyebutkan sanad dulu baru matan, maka harus sanad dulu baru matan. Jangan diputar matan dulu baru sanad. Kenapa? Karena kalau dia membawakan matan dulu baru sanad, kemudian orang-orang tahu bahwa ini riwayatnya Ibnu Khuzaimah, orang akan berpikir, oh ini hadisnya dhaif ini menurut Ibnu Khuzaimah. Padahal di Ibnu Khuzaimah aslinya, di kitab aslinya matan dulu, sanad dulu baru matan. Cuman si periwayat ini dia putar. Inisiatif sendiri dia putar, matan dulu baru sanad. Ini kata beliau tidak boleh. Untuk Ibnu Khuzaimah atau ulama lain yang tarikhnya sama seperti Ibnu Khuzaimah, tidak boleh diputar. Yumnau, tidak boleh. Walaupun kita pada dasarnya membolehkan riwayat bil makna. Nah, ini kata Ibnu Hajar rahimahullah, takdim dan takhir sanad dan matan ini bagian dari riwayat bil makna dan hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Nah, mendahulukan sanad baru matan atau matan baru sanad. Ini riwayat bil makna. Tapi walaupun demikian, kalau alim tertentu punya tariqah tersendiri, ya, seperti Ibnu Khuzaimah di sini, yang mana kalau hadisnya sahih menurut beliau bawakan sanad dulu baru matan, kalau dhaif maka matan dulu baru sanad, yang seperti ini tidak boleh seorang inisiatif memutar sendiri. Ya, harus dilarang, nggak boleh. Karena itu akan menimbulkan kesan yang salah. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai fara yang ke-11. Summa qala rahimahullah al-fara tsani asyar, fara yang ke-12, idza rawa haditsan bisanadihi summa atba'ahu bi isnadin lahu akhar wa qala fi akhirih mislahu aw nahwahu wa huwa dhabitun muharrir fa hal yajuzu riwayatu lafdzil haditsil awwal bi isnadis tsani. Nah, ini juga. Ini banyak terjadi dalam Sahih Muslim, ya, atau dalam Sahih Bukhari misalnya, ya. Karena keunggulan keduanya. Misal, ini kalau mau dicari contohnya banyak dalam Sahih Muslim tentunya. Misalnya Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan satu hadis dengan satu sanad. Ya. Sanad A, matan A. Setelah itu dibawakan sanad B. Summa atba'ahu bi isnadin lahu akhar. Dibawakan sanad lain untuk hadis yang itu juga. Kemudian setelah dibawakan sanadnya, ya, kemudian dikatakan apa? Dia katakan di akhir misluhu, semisal dengannya, au nahuhu, atau semakna dengannya. Ya, telah berlalu ya bahwa misluhu adalah persis sama, 100% sama matanya. Sementara nahuhu itu semakna, mungkin ada takdim dan takhir tapi ya. Wa huwa dhabitun muharrir, dan si guru ini, si perawi ini dia punya dhabat yang kuat dan bisa mentahrir, yakni at-tamyiz baina riwayat, seperti Imam Muslim rahimahullah. Maka pertanyaannya, apakah boleh muridnya Imam Muslim misalnya meriwayatkan dari Imam Muslim lafaz hadis yang pertama tapi dengan sanad yang kedua, berhubung matannya sama atau mirip? Ya. Misalnya Imam Muslim bawakan sanad A, matan A. Kemudian bawakan sanad B, tapi beliau tidak bawakan matan B. Beliau mencukupkan dengan matan A tadi. Cuma disebutkan di bawah mislu atau nahmu. Nah, apakah boleh saya pakai sanad yang kedua untuk kemudian saya sambungkan dengan matan yang qala Syu'bala wa qala Tsauri na'am. Syu'bah berkata tidak. As-Tsauri berkata iya, boleh. Ya. Hakahu anhuma Waqi'. Murid keduanya, yakni Waqi' Ibnul Jarrah, membawakan pendapat ini dari kedua gurunya, Syu'bah dan As-Tsauri. Wa qala Yahya bin Ma'in yajuzu fi qawlihi misluhu wa la yajuzu fi nahmuhu. Ibnu Ma'in mengatakan boleh kalau dia mengatakan misluhu. Karena misluhu artinya sama persis, berarti matanya sama persis. Ya, tidak ada bedanya. Tapi tidak boleh kalau nahmuhu, karena ada perbedaan walaupun sedikit. Jelas ya? Qala al-Khatib, idza qila bir riwayati 'ala al-ma'na fala farqa baina qawlihi misluhu aw nahmuhu. Ya. Al-Khatib memberikan tambahan kepada kalamnya Ibnu Ma'in, atau bisa dikatakan mungkin ta'qib, yakni pendapat Yahya bin Ma'in ini tidak tidak relevan pendapatnya kalau hadisnya diriwayatkan bil ma'na. Idza qila bir riwayati 'alal ma'na fala farqa. Ya, kalau dari awal hadisnya sudah diriwayatkan bil ma'na, ya tidak ada gunanya misluhu dengan nahwu, sama saja. Atau asalnya riwayat bil ma'na. Berarti pendapatnya Ibnu Ma'in yang membedakan misluhu dengan nahwu, dia harus pastikan bahwa hadisnya tidak diriwayatkan bil ma'na.
Kalau dari asal diriwayatkan bil makna ya tidak ada gunanya misluhu nahu. Sama-sama boleh kalau begitu. Sama-sama boleh mengikut pendapat Sufyan ats-Tsauri. Wa ma hadza akhtaru qaula Ibnu Ma'in wallahu alam. Kata Ibnu Katsir, bersamaan dengan demikian saya tetap memilih pendapatnya Ibnu Ma'in. Ya. Kenapa pendapatnya Ibnu Ma'in? Wallahu alam. Beliau memilih pendapat Ibnu Ma'in karena hukum asal hadis itu bukan riwayat bil makna. Hukum asalnya kita husnuzon kepada para perawi bahwa hukum asal ini hadis tidak riwayat bil makna. Yani tidak boleh kita mengatakan ini hadis marwiyun bil makna sampai ada bukti yang jelas. Misalnya satu kisah tapi diceritakan dengan lafaz yang berbeda-beda. Taib, ini indikator kuat bahwa riwayat bil makna. Tapi kalau misalnya hadis-hadis tentang ibadah, ya, apalagi hadis-hadis yang disebutkan di dalamnya zikir-zikir, doa-doa yang ataupun hal-hal lain yang yuta'abbadu bi tilawatihi, maka ini tidak seenaknya seorang mengatakan ini marwiyun bil makna tentunya. Nah, maka wallahu a'lam alasan Ibnu Katsir rahimahullahu taala kemungkinan memilih pendapat Ibnu Ma'in karena hukum asal riwayat itu adalah bil lafzi. Tidak boleh seorang mengklaim itu riwayat bil makna sampai dia mendatangkan argumen yang jelas. Bukti yang jelas. Baik. 6. Walaupun sebenarnya kembali lagi kalau kita dari awal mengatakan boleh riwayat bil makna, maka pendapat Ats-Tsauri yang mengatakan boleh secara mutlak ini juga kuat. Ya kan? Ini kan kalau sanad kedua pakai matan yang pertama. Sementara si muhaddis yang dia dhabit, dia muharrir mengatakan misluhu atau nahuhu. Intinya kan semakna, boleh kalau begitu. Kalau dibolehkan riwayat bil makna dengan syarat yang sudah disebutkan, kalau begitu nggak perlu dibedakan antara misluhu dengan nahuhu. Toh dibolehkan meriwayatkan dengan makna. Jelas sampai sini? Karena itulah kalau kita hubungkan dengan pembahasan riwayat bil makna, maka yang paling kuat adalah pendapatnya Ats-Tsauri yang mengatakan boleh secara mutlak. Ya. Karena itulah Ibnu Katsir mengatakan setelah membawakan kalamnya Al-Khatib, kalau kita idza qila bir riwayat alal makna, kalau kita membolehkan riwayat bil makna, kalau begitu tidak ada bedanya antara mislu dengan nahwu. Ya, ini betul tidak ada bedanya kalau memang dibolehkan riwayat bil makna. Dan Ibnu Katsir sendiri meyakini berpendapat bolehnya riwayat bil makna. Tapi wa ma hadza bersamaan dengan itu saya tetap memilih kalamnya Ibnu Ma'in. Iya. Jelas ya? Ya, kalau kita berbicara mengenai pendapat yang lebih kuat tentunya dan kita hubungkan dengan riwayat bil makna, maka tentunya kalamnya Ats-Tsauri ini yang lebih kuat dibandingkan kalamnya Syu'bah rahimahumullahu taala. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala amma idza warada as-sanadu wa dzakara ba'd al-hadithi tsumma qala al-haditsa au al-haditsa bitamamihi au bitulihi au ila akhirih kama jarat bihi 'adatu katsirin minar ruwati fahal lisami an yasuqal haditsi bitamamihi ala hadzal isnad. Ini semua sebenarnya pembahasan masuk dalam cakupan riwayat bil makna ya, karena intinya kan sama aja sebenarnya. Ya. Cuman di sini kenapa masalah ini dibahas, beberapa masalah, beberapa furu di sini dibahas, hanya yang mempermasalahkan ini hanya mimbab amanah ilmiah. Yani kamu dengarnya seperti itu ya kamu riwayatkan juga seperti itu. Jangan dirubah-rubah, jangan diputar-putar dan seterusnya. Tapi kalau dari awal kita mengatakan boleh riwayat bil makna ya pada dasarnya semua furu atau beberapa furu yang disebutkan di sini adalah beliau semuanya boleh. Jelas? Termasuk masalah yang akan disebutkan selanjutnya. Kata beliau, kalau ada seorang membawakan sanad, kemudian dia sebutkan beberapa matan, ya. 6. Misalnya ada sanad A, matan A. Jelas ya? Kemudian dibawanya sanad B. Kemudian matannya sama. Cuman dia tidak menyebutkan matannya. Dia cuma mengatakan al-hadis. Ya. Taib, afwan. Ini kebalik ini. Kalau bentuk yang pertama tadi sanatnya yang beda, matannya yang sama. Ya. Sanatnya yang beda, matannya yang sama.
Nah, di sini kata beliau rahimahullahu taala, bentuk yang kedua di sini adalah sanadnya berbeda. Sanadnya berbeda. 6. Taib. Ya, bentuk yang kedua di sini menyebutkan apa? Matan. Ya. Kalau di bentuk yang pertama tadi tidak ada matan disebut, cuma langsung dikatakan fadzakara mislahu nahwahu gitu. Adapun di bentuk yang kedua di sini dia membawakan sanad A, kemudian matan A lengkap. Kemudian dia membawakan sanad B, kemudian dia membawakan matan A. Tapi matan A kali ini dia tidak bawakan lengkap, dia cuma sebutkan satu kalimat. Misalnya di hadis A itu di matan A ada 5 kalimat. Dia cuma sebutkan kalimat pertama, kemudian dikatakan al-hadisa. Al-hadisa di sini mansub, ya, mansub dari fiil yang mahdzuf, takdirnya apa? Fadzakaral hadisa. Fadzakaral hadisa. Ini dia menyebutkan melanjutkan bitamami, itu takdirnya bitulihi au ila akhirih. Nah, sebagaimana yang menjadi kebiasaan banyak perawi di zaman beliau di sini dan di zaman-zaman sebelum dan setelahnya. Nah, misalnya saya membawakan sanad saya A, sanad 1, saya bawakan matannya lengkap. Kemudian saya bawakan sanad yang kedua, kemudian matannya sama seperti di atas. Cuman saya tidak sebutkan semua matanya, saya juga tidak hilangkan. Saya cuma sebutkan potongan awal matanya, kemudian saya tidak lanjutkan. Saya katakan al-hadis, yakni sama seperti hadis di atas matanya. Apakah boleh? Iya. Kalau misalnya saya sebagai guru hanya menyebut kalimat pertama dalam matan, ya, padahal matan itu di sana sebelumnya saya bawakan secara lengkap, ada 5 kalimat di dalamnya. Nah, apakah boleh bagi murid saya misalnya nanti ketika meriwayatkan sanad yang kedua, dia membawakan matan secara lengkap, padahal saya cuma menyebutkan kalimat yang pertama? Rakhasa fi dzalika ba'dhum wa mana'a minhu akharun. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Di antara yang melarang minhumul ustadzu Abu Ishaq al-Ispirayi, ini al-faqihul usuliyyu. Nah, ini di antara yang melarang. Baik. Nah, wasa'ala Abu Bakr al-Barqani wa syekhahu Abu Bakr al-Ismaili al-Ismaili rahimahullah an dzalik. Abu Bakar al-Barqani bertanya kepada gurunya Abu Bakar al-Ismaili tentang boleh tidaknya hal seperti ini, ya. Faqala in kana asy-syaikh wal qari'u ya'rifani al-haditsa fa arju an yajuza dzalika wal bayanu aula. Kalau si guru dan si muridnya mengetahui sanadnya, mengetahui hadisnya, yakni si guru dan si pembaca hadis mengetahui hadis yang dimaksud, mengetahui matan yang dimaksud, maka saya berharap tidak ada masalah. Walaupun menjelaskan itu lebih aula. Maksudnya ketika dia mau membacakan sanadnya, hadisnya secara lengkap, matanya secara lengkap, dia mengatakan, yang saya dengarkan dari guru saya cuman kalimat yang pertama, kemudian guru saya mengatakan fadzakara fadzakaral hadis atau yang semacamnya. Nah, sekarang saya mau membacakan lengkap. Saya mau membacakan lengkap matannya. Dia jelaskan seperti itu. Qala Ibnu Shalah rahimahullahu taala berkata, qultu wa idza jawwazna dzalika fattahqiqu annahu yakunu bi tariqil ijazatil aqidatil qawiyah. Kalau kita bolehkan hal itu, maka yang benarnya dia meriwayatkan itu secara ijazah yang sangat kuat. Ijazah yang sangat kuat. Yani kenapa bi tariqil ijazah? Yani karena si guru tidak membaca kelima-limanya, dia hanya membaca kalimat yang pertama. Kemudian 4 kalimatnya dia cuma katakan al-hadis. Nah, kemudian saya ketika mau menyampaikan kepada murid saya baca 5-5-nya, padahal yang saya dengar cuma 1 saja. Berarti 4 kalimat yang lain ini diriwayatkan secara ijazah. Kata Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Fattahqiq, yakni yang benarnya dalam hal ini bahwa kalimat yang tidak disebut oleh si guru, kemudian dia mau menyebutkan secara lengkap, yang benarnya itu dia riwayatkan dari jalur ijazah. Tapi ijazahnya sangat kuat karena dia sudah tahu, diceritakan kepada dia sanadnya dan awal potongan dari matanya. Iya.
Baik, ini pendapat Ibnu Salah rahimahullahu taala. Tentunya ini syah kalau dia mendapatkan ijazah. Kalau tidak mendapatkan ijazah ya nggak boleh. Qultu ana, kata Ibnu Katsir, wa yang bagi an yufassal. Kata Ibnu Katsir, adapun kalau menurut saya tidak mutlak seperti Ibnu Salah, yakni kalau begitu mutlak dia dapat ijazah, dia meriwayatkan secara ijazah. Enggak. Kata Ibnu Katsir, bagi saya ditafsil. Fa yuqal in kana qad sami'a al-hadits al-musyara ilaihi qabla dhalika ala syekh fi ghairihi wa tajuzu riwayatu wa takunu al-isyaratu ila syai'in qad salafa bayanuhu wa tahaqqaqa sama'uhu wallahu alam. Kata Ibnu Katsir, kalau menurut saya dirinci, yakni walaupun si guru tidak menyebutkan, yakni walaupun di majelis itu si guru tidak menyebutkan 5 kalimat itu, misalnya dalam satu hadis ada 5 kalimat, dia cuma menyebutkan kalimat yang pertama dan yang 4 yang lainnya dia mengatakan al-hadis. Namun si murid telah mendengar, sudah pernah mendengar hadis ini dengan kelima kalimatnya, baik di majelis itu atau dari majelis lain. Di majelis lain tapi dari guru yang sama. Syaratnya harus dari guru yang sama. Apakah di majelis itu atau majelis kemarin atau majelis tahun lalu yang dia ikuti, dari guru yang sama. Dia sudah pernah mendengar, maka di sini kata Ibnu Katsir boleh bagi dia untuk meriwayatkan utuh. Sehingga isyarat yang dimaksud di situ adalah isyarat kepada tahun lalu itu yang dia sudah pernah dengarkan sebelumnya. Jelas ya? Nah, adapun kalau dia belum mendengar sebelumnya, maka apa yang dikatakan di sini oleh Ibnu Salah betul, yakni dia meriwayatkan secara ijazah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Di sini ada yang saya lupa baca tadi, lewat ya. Berkenaan dengan nahuhu atau misluhu di footnote nomor 3, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah fil Ba'is, wa qala al-hakimu inna mimma yalzamul hadithiyu min ad-dhabti wal itqani an yufarriqa baina an yaqula mislahu aw yaqula nahwahu. Di antara hal yang wajib diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu hadis, ya dia harus mendobat dan memungkinkan hal ini adalah dia harus bisa membedakan antara ucapan mislahu atau nahwahu. Fala yahillu lahu an yaqula mislahu illa ba'da an ya'lama annaha ala lafdhin wahid. Maka tidak boleh bagi dia mengatakan mislahu kalau dia tahu bahwa ada perbedaan lafaz, atau kalau dia belum bisa memastikan apakah ada perbedaan lafaz atau tidak, belum bisa dipastikan, maka dia tidak boleh mengatakan mislahu. Wa yahillu lahu an yaqula nahwahu idza kana ala misli ma'anihi. Ya, namun boleh dia mengatakan nahwahu kalau semisal semakna. Nah, jadi tidak boleh dia menggunakan kata misluhu kecuali dia pastikan tidak ada perbedaan lafaz di antara keduanya. Nah, wallahu alam bissawab. Ini selesai fara yang ke-12. Wallahu taala alam bissawab. Summa qala rahimahullahu taala al-far' tsalis asyar. Fara fara ibdalu lafdhi rasuli bin nabiyyi awin nabiyyi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Salah adh-dhahir annahu la yajuzu dzalik wa in jazatir riwayatu bil ma'na yakni li ikhtilafi ma'nayihima. Masalah berikutnya, boleh enggak merubah nabi dengan rasul menjadi nabi? Misalnya yang didengarkan dari gurunya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dia nanti menyampaikan kepada muridnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seperti itu ya. Ya. Jadi di sini yang dibahas adalah siyagut tahdis, bukan matan. Ya. Kalau matan, di dalam matan disebutkan Rasul, ya jangan dipakai, jangan diganti Nabi. Kalau dalam matan hadis disebut Nabi, ya jangan diganti Rasul. Seperti misalnya dalam doa doa zikir sebelum tidur. Wa binabi amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa binabiyyikal ladzi arsalt. Binabiyyikal ladzi arsalt. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak saya mengatakan wa bi rasulikal ladzi arsalt? Kata Nabi, lah, enggak boleh. Wa binabiyyikal ladzi arsalt. Ya, maka dalam matan apalagi sifatnya zikir-zikir dan zikir-zikir ini tidak boleh diganti Nabi menjadi Rasul. Namun yang dibahas di sini misalnya guru saya menggunakan kata Rasul, guru saya mengatakan dalam hadisnya dari sahabat ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya ganti qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Apakah boleh saya ganti Rasul dengan Nabi atau Nabi dengan Rasul? Ibnu Salah mengatakan zahirnya tidak boleh. Kenapa?
karena ada perbedaan makna antara Rasul dengan Nabi. Iya. Walaupun Ibnu Salah jelas membolehkan riwayat bil makna, tapi ada perbedaan pada makna antara Nabi dan Rasul. Makanya tidak boleh kata beliau. Wa nuqila an Abdullah bin Ahmad rahimahumallahu taala anna abahu kana yushaddidu fi dzalik. Fa idza kana fil kitab an-nabi fa kataba al-muhaddits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba ala rasuli wa kataba an-nabi. Ya. Diriwayatkan, dinukil dari Abdullah bin Ahmad bahwa ayahnya, yakni Imam Ahmad, sangat ketat dalam masalah ini. Kapan dalam buku tertulis Nabi, kemudian si penulis, penyalin menulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menghapus, mengganti Rasul menjadi Nabi. Jadi tetap sesuai dengan yang tersebut dalam nuskhah. Qala al-Khatib wa hadza minhu istihbabun fa inna madhhabahu at-tarakhus fi dzalik. Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan amalannya Imam Ahmad yang sangat ketat. Kata beliau, amalan beliau ini mimbab istihbab, yakni istihbab sinai menurut beliau, menurut Imam Ahmad, bukan keharusan, karena mazhabnya Imam Ahmad adalah at-tarakhusu fi dzalik, bolehnya ya hal tersebut, yakni boleh merubah nabi dan nabi menjadi rasul atau sebaliknya. Tsumma qala rahimahullahu taala, qala Salih, sa'altu abi an dzalik faqala arju annahu la ba'sa bih. Ya. Aku bertanya kepada Saleh, yakni Saleh putra Imam Ahmad, kepada ayahnya. Saleh yakni ibn al-Imam Ahmad bin Hanbal walahu masail ala an abihi. Ya. Kata beliau, sa'altu abi an dzalik, saya bertanya kepada ayahku tentang boleh tidaknya hal tersebut, maka Imam Ahmad mengatakan saya harap tidak masalah, boleh. Jadi ini mazhab beliau. Waruya an Hammad ibni Salamah anna Affan wa Bahaz kana yaf'alani dzalika baina yadayhi faqala lahumā amma antuma fala tafqahani abada. Diriwayatkan dari Hammad ibnu Salamah bahwa Affan, yakni Affan ibn Muslim As-Saffar, yang ma'ruf Affan bin Muslim As-Saffar, dan Bahaz, mungkin Bahaz di sini Bahaz bin Hakim yang masyhur. Nah, bahwa keduanya, yakni Affan dan Bahaz, keduanya melakukan hal ini di hadapan Hammad bin Salamah, yakni ketika mengimla, mencatat, dia rubah Nabi menjadi Rasul atau sebaliknya. Misalnya Rasulullah dia rubah jadi An-Nabi, ya, karena banyak faktor, misalnya seperti kita sebutkan ya, menghemat kertas ataukah menghemat tinta, karena mereka para muhaddisin dulu fuqara wal masakin, berat kalau mau beli kertas dan tinta. Dan kalimat An-Nabi lebih ringkas dibandingkan Ar-Rasul, sehingga tidak memakan banyak kertas dan juga tidak memakan banyak tinta. Ya, ala kulli hal ini uzur para ulama tentunya melakukannya, bukan karena bermalas-malasan, bukan karena seenaknya mengganti begitu saja, bukan, tapi ada uzur mereka melakukannya. Bersamaan dengan itu Hammad berkata, amma antuma fala tafqahani abada. Adapun kalian berdua, kalian tidak akan faqih selama-lamanya, tidak akan paham selama-lamanya. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil Ba'its, ustudilla lil man'i min dzalika bi haditsil Bara' ibn Azib fi du'a 'inda an-naum. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Di antara dalil yang dipakai, terus sebagian ulama berdalil akan larangan mengganti dengan hadisnya Al-Bara' bin Azib pada doa sebelum tidur. Wa fihi wa nabiyyikal ladzi arsalt fa'adahu al-Bara' 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyahfazahu faqala fihi wa rasulikal ladzi arsalt faqala la wa nabiyyikal ladzi arsalt. Jelas ya? Nah, ini diantara dalil ulama yang melarang, katanya tidak boleh dirubah. Tapi wa ajaba anhu al-Iraqi bi annahu la dalila fihi li'anna alfadz dzikr tauqifiyah. Al-Iraqi menjawab, tidak ada pendalilannya di sini. Yang kita bahas tadi dari tadi itu adalah lafaz guru. Lafaz guru dia pakai Rasul, kita rubah jadi Nabi. Adapun di sini adalah lafaz zikir, matan hadis. Tidak boleh dirubah, apalagi ini lafaz zikir. Lafaz zikir kata al-Iraqi tauqifiyah. Kata Syekh Ahmad Syakir, warrajih indi tiba'u ma sami'ahu rawi min syaikhihi wa aula bil man'i taghiru dzalika fil kutubil muallafah. Yang rajih menurut saya adalah mengikuti sesuai dengan yang didengarkan dari gurunya, tidak dia rubah. Adapun kalau sudah tertulis di buku, sudah tercetak zaman sekarang sudah ada, maka yang lebih tepat adalah dilarang kalau mau dirubah-rubah, karena sudah tercetak, sudah jelas. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik, saya kira cukup sampai fara yang ke-13.
Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.